Nah, sekarang kita langsung contoh di chartnya. Oke. Nah, di sini kan kita lihat dari 1 jam maupun dari 4 jam ini sama aja ya, dia lagi break si external liquidity. Nah, lihat. Berarti kan kalau misal dia break external liquidity, yang ini jadi valid low-nya, ini jadi dealing range low-nya gitu. Nah, lihat setelah dia clear si external liquidity, lihat ini dia lagi fase ekspansi. Di sini kita belum bisa narik dealing range high-nya. Kalau dealing range low udah pasti di valid low-nya di sini gitu. Dealing range high-nya kita belum bisa lihat. Kalau kita narik dealing range high-nya di sini sampai sini, dia gak retracement sampai ke diskon. Yang berarti low di sini itu bakal jadi liquidity. Kenapa? Karena gak retracement sampai ke diskon gitu. Berarti ini masih anggapannya fase distribusi, masih fase ekspansi. Jadi kita belum bisa nentuin dealing range high-nya. Kita bisa nunggu dia sampai uh, clear ngebentuk liquidity atau order block yang udah termitigasi. Nah, lihat. Dia masih fase ekspansi. Kalau kita tarik sampai high yang ini pun, dia tetap gak retracement sampai ke diskon. Nah, barulah di sini dia kebentuk si high-nya, dealing range high-nya. Berarti fase distribusi di sini itu udah clear. Nah, lihat kita bisa lihat liquidity yang simple tadi yang kita udah jelasin, order block yang udah termitigasi itu bakal kelihatan di LTF gitu. Ini kan pakai 4 jam, sama aja ya 4 jam 1 jam, tapi kita bisa cek di liquidity yang udah termitigasi atau order block yang udah termitigasi, itu kita bisa cek di LTF, bisa cek di 15 menit atau di 5 menit buat kita tahu bahwa order block itu bakal jadi liquidity order block yang udah termitigasi. Nah, lihat di sini. Dealing range high, dealing range low. Udah kebentuk high-nya, dia baru mulai retracement. Lihat. Banyak order block yang udah termitigasi. Lihat di sini. Lihat OB yang ini udah kemitigasi. Terus OB yang ini udah kemitigasi sama struktur di sini. Lihat OB yang ini udah kemitigasi. OB yang ini udah kemitigasi di bawah sini. Ini yang terakhir nih, sampai ke yang terakhir di bawah sini. Kalau kurang jelas kita bisa cek ke LTF ya 5 menit. Nah lihat di sini. Ini OB udah kemitigasi, ini OB udah kemitigasi, ini OB udah kemitigasi gitu. Karena tadi yang kita jelasin, OB yang udah termitigasi itu adalah fase distribusi atau fase ekspansi setelah dia break si external liquidity tadi yang dari HTF itu, yang dari sini nih. Dia break. Nah, lihat. Banyak OB yang udah termitigasi. Sampai ke yang terakhir tadi di sini kan. Berarti kalau misalnya ini OB yang udah termitigasi, berarti yang low terakhir di sini itu bakal jadi liquidity. Wait, kita hapus dulu si piponya biar. Nah, berarti ini low yang terakhir ini last close candle bearish atau order block yang udah termitigasi tadi. Nah, di sini. Nah, ini udah kemitigasi. Berarti low yang ini, low yang ini, low yang ini bakal jadi liquidity semua gitu. Karena order blocknya itu udah termitigasi gitu. Market bakal ngambil semua liquidity. Lihat ya, setelah dia ngebentuk dealing range high-nya, berarti fase ekspansinya udah clear. Dia ada konfirmasi MSS di sini, tapi MSS di sini hanya untuk retracement ya, untuk retracement ke internal, ngambil semua order block yang udah termitigasi ini untuk jadi liquidity. Lihat dealing range high, dealing range low, baru kita bisa nentuin dealing range high-nya kalau misal dia udah mulai ada konfirmasi MSS buat retracement lagi ke internal. Berarti fase ekspansi di sini udah clear karena udah ada konfirmasi plus ada dealing range high-nya itu dibarengi dengan konfirmasi tadi di sini low ini diambil gitu. Lihat OB ini diambil semua sampai ke yang order block terakhir di low ini gitu. Tapi tapus ini agak rumit ya. Nah, OB yang terakhir yang ini kan, yang udah termitigasi di sini. Berarti yang low ini terakhirnya kan, ini low terakhir yang bakal jadi liquidity. Kenapa low ini jadi liquidity? Karena order blocknya itu udah ke mitigasi di sini, udah keambil sama struktur pas dia retracement di sini. Dia retracement ngambil OB-nya. OB-nya udah ke mitigasi dan dia lanjut fase distribusi ke atas itu. Berarti ini low terakhirnya yang bisa jadi liquidity gitu. Berarti kita bisa nyari posisi buy itu di bawah liquidity ini gitu, di bawah si OB yang udah termitigasi ini gitu. Lihat di bawah low yang udah termitigasi ini ada key level apa? Kita bisa cek di sini. Ada order block yang belum termitigasi di sini. Berarti OB di sini itu masih
masih press. Berarti OB yang ini bisa jadi acuan key level entry kita gitu. Nah, kalau kita cek di 4 jam juga pasti ada key level HTF-nya gitu. Di 4 jam kurang kelihatan, coba kita cek ke daily. Nah, kalau di daily itu ada OB daily. Nah, di sini ada order block daily yang belum ke hit. Berarti ini jadi key level HTF-nya. Sama aja sebenarnya. Kalau dari 4 jam kan dealing range-nya tadi sama 1 jam itu dari low sampai ke high yang di sini. Nah, ini OB daily plus tadi OB daily plus tadi di atas OB daily ini, key level HTF tadi, banyak liquidity atau order block yang udah termitigasi yang tadi di sini gitu. Dan sampai ke low yang terakhir di sini gitu. Ini OB daily ya yang di sini. Lihat, banyak order block yang udah termitigasi tadi, ini liquidity terakhir dan ngepas juga tadi OB daily plus tadi di M15 itu OB yang masih press, belum keambil. Berarti OB yang ini bisa jadi acuan key level entry kita gitu. Nah, sorry pencet. Berarti OB ini bisa jadi key level entry kita buat nyari posisi buy gitu di area plus ini juga masuk ke diskon gitu. Dan OB yang ini juga probabilitasnya itu tinggi karena yang pertama itu di dalam order block daily plus di 15 menit juga ini OB-nya juga masih press gitu di dealing range-nya gitu dan masuk ke dalam diskon juga. Lihat di sini setelah dia hit si order block itu dia langsung lihat reaksinya setelah dia hit si order block dia lanjut naik ke atas gitu. Dia setelah dia hit si OB daily dia bakal lanjutin naratifnya gitu, internal to eksternal lagi ke atas gitu. Nah, di sini. Gitu. Lihat dia setelah dia clear liquidity di sini, OB yang udah termitigasi, yang terakhir di sini, dia ngetek key level order block yang belum termitigasi, yang bisa jadi acuan key level entry kita gitu. Plus OB daily juga gitu. Lihat, dia lanjut naik, bakal tetap lanjut naik ke atas gitu. Oke. Nah, kita bahas juga di sini. Kalau misalnya kita mau nyari posisi buy, berarti kan kita pasti nunggu setelah dia ada konfirmasi market structureship kan. Pasti kita nunggu adanya konfirmasi market structureship di sini. Tadi kan di sini dia hit si OB daily. Plus tadi di 15 menit juga itu ada konfirmasi kan di 15 menitnya juga ada order block yang belum termitigasi juga di sini. Tuh kecepatannya. Nah, sini. Ini OBM 15 yang belum termitigasi. Sama juga ya, sama aja ini OB daily, ini OBM 15 gitu. Nah, lihat di sini kalau kita mau nyari buy berarti kan kita nunggu konfirmasi dulu gitu. Nunggu ada konfirmasi market structureship. Nah, lihat. Ini kan ada last high-nya, ini jadi titik MSS-nya kan. MSS, terus berarti di sini turtle soup. Berarti MSS di sini juga valid karena udah hit key level tadi, udah nyampe ke internal liquidity yaitu order block daily sama 15 menit ya kan. Gitu, yang masih press gitu. Oke. Ini MSS, ini TS. Berarti kan kita nunggu MSS seperti ini buat nyari posisi buy. Nah, lihat. Di sini, ini kita cut lagi ya, sorry. Biar lebih kebayang. Nah, sini kita cut sini. Di sini baru kita mainin dealing range dari LTF-nya buat kita nyari posisi buy. Kalau misalnya kita mau nyari posisi buy, berarti kita nunggu di area diskon. Nah, berarti ini dealing range low-nya, dealing range high-nya. Lihat, kalau kita narik dealing range di sini, sama juga ya, dari HTF ke LTF, pasti distribusi, liquidity yang udah termitigasi itu sama aja. Ini MSS, ini TS. Berarti ini MSS, berarti ini dealing range high-nya, ini dealing range low. Tapi apakah dia retracement sampai ke diskon atau enggak? Kalau kita misal narik dealing range high-nya di sini gitu. Lihat di sini dia gak retracement sampai ke diskon. Berarti ini masih pas anggapannya masih fase distribusi. Kita belum bisa nentuin si dealing range high-nya karena dia gak retracement sampai ke diskon. Kalau kita tarik dealing range high di sini sampai ke sini, lihat apakah dia ngejar diskonnya atau enggak. Dia tetap bakal lanjut naik ke atas. Berarti ini masih fase distribusi gitu. Belum ada yang namanya dia retracement sampai ke diskon. Ini masih fase distribusi gitu. Jadi kita belum bisa juga nentuin si dealing range high-nya gitu. Nah, lihat kita lanjut lagi ke atas sampai dia ngebentuk dealing range high-nya buat ada konfirmasi MSS gitu. Nah, lihat di sini kalau kita narik dealing range high-nya di sini
apakah dia tetap apakah dia bakal retracement sampai ke diskon atau enggak gitu. Kita cek lagi. Ya, di sini dia tetap naik ke atas gitu. Dia gak nge-tap si diskonnya. Lihat, daily range high, daily range low. Dia lihat di sini dia gak retracement sampai ke diskon, dan banyaknya liquidity tadi yang kita udah jelasin. Banyaknya order block yang udah termitigasi di sini itu gak di take gitu. Ini OB yang udah termitigasi juga. Berarti low yang terakhir ini bakal jadi liquidity harusnya gitu. Lihat, kenaikan di sini itu dia retracement di sini dia gak valid karena gak retracement sampai ke diskon gitu. Berarti kita belum bisa nentuin dealing range-nya. Itu masih fase ekspansi sampai ke high yang di sini. Lihat, dia hampir clear sih external range-nya yang dari HTF tadi gitu. Lanjutin naratifnya. Tapi dia lebih memilih retracement dulu sampai ke diskon. Nah, berarti kita bisa narik dealing range high, dealing range low-nya tuh di sini buat nyari posisi buy. Nah, lihat di sini baru di sini dia ngambil si liquidity-nya. Lihat, ada konfirmasi buat dia ngambil si liquidity tadi atau order block yang udah termitigasi dari area diskon. Nah, kalau kita cek ke LTF, kita bisa lihat ya di sini banyaknya liquidity atau order block yang udah termitigasi. Lihat di sini OB udah kemitigasi. Di atas juga banyak OB yang udah termitigasi. Itu otomatis bakal jadi liquidity. Lihat OB yang ini udah kemitigasi. OB yang ini udah kemitigasi. Sampai ke yang terakhir. Berarti ini low terakhirnya gitu. Ini low terakhir yang bakal jadi liquidity. Dan nyisain order block yang masih press di sini. Order block yang di sini ini masih press. Berarti OB di sini itu bisa jadi key level entry kita gitu untuk ngambil posisi buy ketika dia retracement. Karena udah konfirmasi kan tadi MSS di sini. Cuman belum ada yang namanya retracement. Dia masih fase distribusi sampai ke atas ini gitu. Dia distribusinya lama banget baru dia retracement. Gitu. Lihat. OB yang tadi yang udah ke mitigasi, yang terakhir di sini ada order block yang masih press di sini. Ini berarti bisa jadi key level entry kita buat nyari posisi buy. Berarti ini jadi key level entry kita buat masuk. Lihat, setelah dia hit si OB yang belum termitigasi itu, OB yang ini probabilitasnya itu tinggi. Kenapa? Karena di atasnya itu ada liquidity atau order block yang udah termitigasi di sini. Ini semua bakal jadi liquidity karena banyaknya OB yang udah termitigasi gitu. Itu bakal jadi liquidity. Dia fase distribusi tadi itu lagi create liquidity. Lihat, emang di sini ekspansinya jauh banget ya gitu. Makanya dia retracement-nya juga jauh gitu. Dia retracement-nya dalam juga gitu. Nge-clear semua liquidity tadi. Order block yang udah termitigasi di sini. Ini liquidity terakhir. Plus di bawahnya itu ada key level tadi gitu. Ada order block yang masih press gitu. Sebenarnya bisa juga buy di RBS ini. Kenapa buy di RBS ini? Ya karena di atasnya itu ada order block yang udah termitigasi. Bisa juga buy di sini atau mau buy di OB yang masih press di sini, bisa juga gitu. Bebas, yang penting kita tahu itu liquidity bakal diambil gitu. Yang penting kita itu buy di bawah liquidity atau di bawah order block yang udah termitigasi seperti ini. Lihat, setelah dia hit si OB di sini yang belum termitigasi dan udah clear semua liquidity di sini, OB yang udah termitigasi, lihat dia bakal lanjutin naratifnya ya, lanjutin ke eksternal liquidity ke sini gitu. Lihat, dia bakal lanjut naik. Nah, sini. Oke, nah dia udah clear kan sekarang gitu. Berarti naratif tadi yang internal to eksternal itu udah clear gitu. Mulai dari sini OB yang udah committed jadi liquidity sampai ke yang di sini pun sama juga gitu caranya gitu. Mau dari LTF, mau dari high time frame, asal kita tahu penarikan dealing range-nya, fase distribusi, itu lagi create liquidity atau order block yang udah termitigasi, kita bakal tahu kita idealnya tuh nyari posisi buat entry itu di mana gitu. Di bawah liquidity atau order block yang udah termitigasi gitu. Jadi semoga paham ya gitu. Liquidity yang simple itu seperti apa. Tinggal lihat aja gitu. OB-nya itu udah ke mitigasi atau enggak dia retracement sampai ke diskon atau enggaknya gitu. Kalau misalnya dia enggak retracement sampai ke diskon, berarti itu lagi fase ekspansi.
karena gak retracement sampai ke diskon. Tadi yang kita jelasin di sini gitu. Nah, gitu. Jadi tadi kita udah liatin juga di US30, OB yang udah termitigasi itu bakal diambil kan sama semua gitu. Ini bakal jadi liquidity sampai ke last low atau OB termitigasi terakhir low-nya gitu. Itu bakal jadi liquidity gitu. Baru kita nyari posisi buy atau key level di bawah order block yang udah termitigasi ini. Pasti ada key level gitu. Kayak tadi kan kalau kita cek ada OB yang belum termitigasi. Bisa jadi key level buat entry kita gitu. Jadi simple ya, OB yang udah termitigasi itu potensi jadi liquidity gitu. Setelah dia clear eksternal, kita tahu kalau misalnya dia agak retracement sampai ke diskon dan retracementnya itu dangkal, ya berarti itu lagi masuk fase distribusi. Dia lagi build structure atau create liquidity yang dimana order block banyak yang udah termitigasi. Itu bakal jadi liquidity, itu bakal diambil semua sama market gitu. Baru kita nyari posisi entry itu di bawah si OB yang udah termitigasi itu. Kayak gitu, gitu. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Breakdown entry gua ya di ETH. Gua ada posisi buy di sini. Wait, kita hapus dulu biar bersihin chartnya. Nah, di sini posisinya itu gua nyari posisi buy ya. Pas market itu di sini. Nah, balik lagi ke naratif ya. Ini naratif dari HTF kita mulai. Ini gue breakdown entry gue ya. Naratif itu pas di sini tuh lagi eksternal to internal. Nah, jadi gue itu nyari posisi buy untuk retracement ke internal gitu. Nah, di sini udah ada konfirmasi ya. Udah ada konfirmasi buat dia lanjut ke internal liquidity. Jadi clear ya naratifnya itu gue trade eksternal to internal. Nah, di sini baru gue nyari konfirmasi posisi nyari konfirmasi buy. Nyari konfirmasi adanya market structure shift. Nah, di sini kan ada konfirmasi market structure shift, di sini ada Taylor swing dan di sini ada MSS. Kenapa di sini MSS-nya di sini? Karena di sini tuh ada SMT ya. Jadi si Bitcoin-nya itu dia ngambil low-nya. Nah, Bitcoin-nya tuh dia TS dan MSS-nya jelas kalau di Bitcoin ada TS plus MSS. Tapi kalau di ETH itu dia Taylor swing, dia gagal nge-sweep gitu. Jadi udah ada konfirmasi karena adanya SMT. Jadi ETH itu gak perlu ngambil low yang di sini. Karena karena udah diambil sama Bitcoin gitu. Jadi ada korelasi SMT gitu. Jadi ini MSS-nya, ini Taylor swing gitu. Oke. Berarti di sini gua baru nyari posisi buy itu ketika dia retracement. Kita bisa nyari posisi buy ketika dia retracement karena udah ada konfirmasi MSS. Baru kita mainin dealing range dari LTF-nya gitu. Nah, sini kan dealing range low-nya di sini berarti bukan yang low ini ya, karena ini kena SMT. Dealing range low, dealing range high, lihat setelah dia break si eksternal di sini. Nah, kita bisa cek ke 3 menit atau 5 menit. Coba kita cek di 3 menit aja ya. Lihat, setelah dia break si external liquidity atau MSS di sini, ini dia lagi fase distribusi, lagi ngebentuk liquidity tadi gitu. Lihat, kalau kita tarik dealing range high, dealing range low di sini, dia gak retracement sampai ke diskon. Kalau kita narik dealing range high di sini pun, dia gak retracement sampai ke diskon. Berarti ini masih anggapannya fase ekspansi. Kita belum bisa nentuin si dealing range high-nya gitu. Nah, di sini kan baru dia ngebentuk dealing range high-nya, apakah dia bakal lanjut distribusi ke atas atau enggak gitu. Kalau kita cek di sini, nah, udah ada konfirmasi MSS, yang dimana MSS di sini itu hanya untuk retracement ke internal. Berarti dealing range high di sini itu kita udah bisa tentuin. Kita bisa tentuin dealing range high-nya itu di sini karena udah ada konfirmasi MSS buat dia retracement ke internal dari tadi yang 15 menit struktur. Nah, di sini dealing range high, dealing range low. Oke. Di sini kita bisa cek di 3 menit. Berarti kan kalau kita mau nyari posisi buy itu tadi di bawah liquidity atau di bawah order block yang udah termitigasi. Ini kita hapus dulu aja pibonya gitu. Lihat. Ini dealing range low-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini break eksternal, lihat di sini. Fase distribusi itu banyak order block yang udah termitigasi. Gitu. Dia lagi create liquidity, lihat di sini. OB udah ke mitigasi, ini OB udah ke mitigasi, ini OB udah ke mitigasi, ini agak atas ya. Nah, ini OB udah ke mitigasi. Lihat,
otomatis kalau kalian lihat di sini fase distribusi ini, otomatis order block yang udah termitigasi ini itu bakal jadi liquidity sampai ke yang terakhir. Kalau kita lihat kan di sini order block yang terakhir kan di sini yang udah termitigasi gitu. Berarti otomatis yang low ini itu bakal jadi liquidity. Berarti kita nyari posisi buy itu di bawah si order block ini. Kalau nggak salah di sini tuh ada key levelnya juga ya, yaitu OBM15 untuk jadi acuan key level dari HTF-nya dari 15 menit gitu. Berarti di bawah apa? Lihat order block ini probabilitasnya itu tinggi. Kenapa? Karena tadi di atasnya itu ada banyak order block yang udah termitigasi gitu. Berarti order block yang dari HTP ini 15 menit ini probabilitasnya itu tinggi karena di atasnya itu banyak liquidity, banyak order block yang udah termitigasi gitu dari struktur LTF-nya gitu. Jadi kita bisa nyari buy itu di order block HTF yang pernah 15 menit ini plus di bawah order block yang udah termitigasi ini dari LTF-nya. Berarti kita nyari posisi buy, nyari key level itu di bawah order block yang udah termitigasi ini. Nah, sebenarnya bebas ya. Banyak key level yang udah di bawah order block itu gitu yang udah termitigasi. Nah, di sini gua milih si key level yaitu support ini karena yang pertama itu tadi di bawah order block yang udah termitigasi plus masuk ke order block yang dari HTF yaitu 15 menit. Nah, kenapa gua pilih support yang ini juga? Karena dari 4 jamnya itu nyambung ke support yang 4 jam ini gitu. Jadi eh, probabilitasnya itu tinggi gitu karena support H4 terus support 15 menit plus masuk ke dalam order block 15 menit gitu. Dan di atasnya itu banyak liquidity atau order block yang udah termitigasi. Berarti kita nyari posisi buy udah pasti support yang ini itu probabilitasnya itu tinggi. Itu. Kalau kita cek juga di sini kan banyak ODB yang udah termitigasi. Lihat, ini juga OB yang belum termitigasi gitu. OB 3 menit ini belum termitigasi, berarti ya sama juga gitu. Probabilitasnya juga ini tinggi gitu karena ada juga OB yang udah termitigasi. Order block belum termitigasi plus support tadi yang H4 sama 15 menit gitu. Jadi gua nyari posisi buy itu di support yang ini gitu. Karena di bawah liquidity yang udah termitigasi ini gitu. Nah, di sini gua dapat buy lah di sini. Taruh SL-nya di bawah low terdekat sini. TP-nya itu gua TP sampai ke eksternal di sini gitu. Oh iya, tadi juga gua lupa ya. OB yang tadi 15 menit juga itu masuk ke dalam diskon juga gitu. Oke. Nah, gue dapat lah buy-nya di sini di ETH. Bem 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 bem. Lama juga. Nah, dia take OB-nya, lihat supportnya. Ini pucuk banget ya. Pucuk banget. Dapat lah gue buy di support itu, target gue itu sampai ke eksternal di sini. Gue jadi cuma trade jangka pendek aja di sini gitu. Manfaatin dealing range dari 15 menit gitu di sini. Gitu. Gue cuma manfaatin dealing range yang di sini. Karena udah ada konfirmasi kan tadi ada Peller Swing, ada SMT gitu. Nah, di sini gitu. Makanya support itu tadi support yang ini probabilitasnya tuh tinggi karena tadi yang pertama tuh masuk ke dalam order block plus di atas order block ini ya 15 menit ini itu banyak liquidity atau fase distribusi, banyaknya order block yang udah termitigasi dari di sini gitu. Jadi cara kita tahunya ya kita bisa refine aja ke LTF gitu. Dan cara kita nentuin dealing range-nya itu setelah dia ada konfirmasi gitu. Baru kita bisa nentuin dealing range-nya. Kalau misalnya udah ada konfirmasi kayak MSS buat retracement kayak gini, berarti dealing range-nya itu di atas sini gitu. Baru kalau udah ada konfirmasi MSS buat retracement, OB tadi yang udah termitigasi di bawah sini itu bakal jadi liquidity. Itu bakal diambil semua gitu. Kalau udah ada konfirmasi kayak gini, itu bakal jadi liquidity semua gitu yang tadi. Dia bakal ngejar liquidity di sini gitu yang tadi kita cek di 3 menit ya. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi mungkin kayak gitu aja buat materi kali ini. Jadi itu ya simpelnya kayak gitu. Jadi gue sekarang lagi pakai model ini buat kalian itu lebih mempersipel liquidity itu di mana kebentuknya gitu. Jadi gak hanya cuman kayak equal high, equal low,
terus inducement. Kalau gue itu cara tahu itu bakal jadi liquidity, lihatnya itu dari order block yang udah termitigasi atau belum gitu. Kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu aja untuk di materi kali ini. Sekian.